Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, semoga kita semua di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, dan semoga itulah kalimat yang sangat sering kita ucapkan dari lisan kita, sehingga Allah pun selalu memasukkan kita ke dalam orang-orang daftar nama orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya. Juga kita memohon kepada Allah semoga salawat beserta salam selalu Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita meninjau, melihat, merenungi bagaimana gambaran kehidupan, perjalanan hidup orang-orang yang mulia yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula lah yang menjadikan dan mendorong kita sebagai umat yang terus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak pembicaraan yang mulai memojokkan orang-orang yang belajar sunnah, yaitu dengan mengatakan bahwa orang-orang yang belajar sunnah ini mereka terlalu berlebihan terhadap sahabat Nabi. Mereka sangat mencintai sahabat Nabi, harusnya hanya seadanya saja. Ini adalah tipu daya, muslihat, syubhat yang diucapkan dengan tujuan tertentu. Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu pintu menuju hidayah sunnah. Karena di dalam ilmu hadis, kalau kita belajar mustalahul hadis, ulumul hadis, maka kita akan disampaikan, akan diajarkan oleh para ulama bahwa sanad perawi itu, pembawa hadis itu diteliti semuanya itu. Imam Bukhari dapat dari siapa? Si fulan, diteliti. Si fulan dapat dari si fulan, diteliti bagaimana orang ini, apakah orang terpercaya, hafalannya kuat, apakah dia jujur atau jangan-jangan pernah tertuduh, diteliti. Tapi begitu sampai ke para sahabat Nabi, penelitian pun berhenti. Ini sikap ulama salaf ini. Semua pembawa hadis itu diteliti habis-habisan, bagaimana karakternya, sikapnya, bagaimana agamanya, diteliti. Tapi begitu sampai ke sahabat Nabi, berhenti penelitian itu. Kenapa? Karena para ulama salaf mereka berprinsipkan bahwa as-sahabah kulluhum udul. Sahabat Nabi semuanya mereka adalah orang-orang yang adil. Jadi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan ini mengenal sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pintu kita menuju petunjuk Rasulullah, kecintaan terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita sampai ke sahabat Nabi yang istimewa, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Seperti biasa Bapak dan Ibu, muallif kita rahimahullahu taala, pengarang kitab, memberikan kata-kata mutiara di awal pembahasan. Dan untuk Muaz bin Jabal, muallif pengarang kitab ini menukilkan kata-kata mutiara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berbicara tentang Muaz bin Jabal ini. Apa kata Rasulullah? A'lamu ummati bil halal wal haram Muaz bin Jabal. Umatku, dari umatku ini yang paling mengetahui terhadap hukum halal dan haram, dia itu adalah Muaz bin Jabal. Rasulullah mengatakan umatku, berarti dari awal Rasulullah hidup sampai hari kiamat nanti tak ada yang bisa melampaui keilmuannya Muaz bin Jabal tentang halal dan haram, tentang fikih hukum-hukum syariat ini. Jadi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, bila kita melihat ada sosok-sosok ulama yang hari ini luar biasa keilmuannya dalam mengetahui, menganalisa tentang halal dan haram, tapi itu semua masih jauh dibandingkan sahabat yang istimewa ini, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diawali pembahasan lagi
yaitu tatkala asyraqat jaziratul Arab binuril huda wal haq, tatkala jazirah Arab mulailah terbit cahaya petunjuk hidayah dari Allah dan cahaya kebenaran. Kenapa selalu disampaikan cahaya? Ya karena dulu tidak ada cahayanya. Kalau tidak ada cahayanya gimana keadaan tuh? Gelap. Kalau udah gelap, maka itulah yang dikatakan selalu sebagai dalam keadaan tersesat. Kalau sudah gelap, pijak sana, pijak sini, tabrak sana, tabrak sini. Maka itu yang terjadi ketika itu. Belum ada petunjuk Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Belum turun hidayah, belum turun cahaya nubuwah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Arab ketika itu dalam keadaan jahiliyah, fase jahiliyah. Nah, tatkala cahaya ini telah Allah turunkan, cahaya hidayah, cahaya kebenaran, maka Mu'adz bin Jabal, kana al-ghulamul Yathrib, Mu'adz bin Jabal fatan yafi'an. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu di Mekah, diangkat menjadi Rasul utusan Allah di Mekah. Sedangkan Mu'adz bin Jabal adalah Yathribi, orang Yathrib, orang Madinah. Jadi Rasulullah belum sampai ke Madinah, 13 tahun lagi itu. Jadi Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun. Itu Mu'adz bin Jabal, beliau masih di Madinah, dan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu tadi, Mu'adz bin Jabal masih fatan yafi'an, anak muda yang sangat belia kali. Jadi kemudian Mu'adz bin Jabal, sebagaimana umumnya para sahabat Nabi, yamtazu min atrabihi bi hiddatiz zakat. Dikenal Mu'adz bin Jabal ini dari usia sebaya-sebayanya, walaupun dia sangat muda, beliau memiliki ketajaman kecerdasan, wa quwwatil 'aridah, kuat argumennya. Kalau berbicara selalu kuat argumennya, orang selalu menyimak. Kadang kalau membantah tak bisa dibantah orang lain, padahal masih muda. Kemudian tutur katanya yang jelas, dan beliau memiliki uluwil himmah, memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Jadi beliau adalah seorang yang ambisius terhadap cita-citanya. Kadang di tengah kita ada yang memiliki cita-cita, kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak apa jodoh. Tapi Mu'adz bin Jabal adalah seorang memiliki uluwil himmah, cita-citanya tinggi. Itu Mu'adz bin Jabal ketika dia sangat muda ketika itu. Kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aslam al-fata Mu'adz bin Jabal ala yaday da'iyah al-Makki Mus'ab bin Umair. Beliau Mu'adz bin Jabal ini masuk Islam tatkala datangnya utusan Rasulullah ke Yathrib. Jadi dulu pernah kita bahas dulu, ada sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam di Madinah tadi, dan tak lain utusan Rasulullah sebagai da'i untuk berdakwah ke Yathrib tadi, tak lain beliau adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Di lain waktu insyaallah kita akan bahas. Jadi Mus'ab bin Umair datang ke Yathrib, ke Madinah, lalu terlihatlah oleh Mu'adz bin Jabal apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, dan beliau pun masuk Islam di sana. Kemudian pada malam Lailatul Aqabah, beliau mengulurkan tangannya dan beliau pun bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW dan berbai'ah kepadanya. Jadi Bapak dan Ibu, Bai'atul Aqabah itu terjadi 2 kali. Yang pertama pada tahun 11 kenabian, setelah Mus'ab bin Umair berdakwah ke Madinah, lalu berangkatlah belasan kaum muslimin yang dari Madinah menuju Mekkah, lalu mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan di sanalah mereka berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 12 Hijriah, terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua. Yang berangkat sini sudah 70-an. Sudah 70-an mereka berangkat lagi, dan mereka melakukan perjanjian lagi dengan Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Dan pada tahun 13 kenabian, maka Nabi pun sudah berada di tengah-tengah mereka, yaitu sudah berada di Madinah. Taib, di Bai'atul Aqabah yang kedua ini, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau ada termasuk salah seorang dari 70-an yang hadir dan menyalami tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sangat berbahagia tatkala berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Beliau merasa kemuliaan yang luar biasa pula tatkala beliau telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Muaz bin Jabal selesai dari membaiat Rasulullah di tahun 12 kenabian tadi. Rasulullah belum hijrah lagi. Beliau pulang, begitu sampai dia ke Madinah, ke kampung halamannya, maka beliau pun memiliki misi dakwah yang besar. Jadi beginilah Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini apa yang Bapak dan Ibu lalui tatkala mendapatkan hidayah sunnah, yaitu pasti umumnya ini pasti sering terjadi bahwa kita memiliki semangat, spirit ingin menyampaikan, mendakwahkan apa yang telah kita rasakan itu. Dan ternyata semua ini yang kita rasakan ini juga dirasakan oleh para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi seperti ini Bapak dan Ibu. Maka mereka begitu sudah mendapatkan hidayah, mereka ingin mengajak orang-orang kepada hidayah ini. Termasuk Muaz bin Jabal. Namun Bapak dan Ibu, Muaz bin Jabal, sama-sama kita kasih tanda kutip lagi, beliau masih sangat muda belia. Maka tentunya cara komunikasi orang muda dengan orang yang sudah senior mungkin agak berbeda. Cara eksekusi orang tua dengan orang muda mungkin agak berbeda. Tetapi kita akan lihat nih bagaimana eksekusinya Muaz bin Jabal dalam dakwahnya. Coba kita lihat. Ternyata begitu pulang dia ke Madinah, Muaz bin Jabal masih sangat muda, lalu dia pulang ke Madinah, dia pun sepakat dengan anak-anak muda yang seusia dengan dia. Ada beberapa anak muda seusia dengan dia, mereka sepakat mengadakan gerakan. Gerakannya adalah kasrul ausan, menghancurkan berhala-berhala. Jadi ini yang mereka lakukan. Wantiza'aha min buyutil musyrikin fi Yathrib fi sirri aw fil alan. Kemudian menghilangkan, membuang, memusnahkan segala macam patung-patung berhala dari rumah orang-orang musyrikin di Madinah ini, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu gerakan mereka tadi, hasil dari gerakan mereka tadi yaitu masuknya seorang tua yang terpandang dari penduduk Yathrib, penduduk Madinah tadi, masuk Islam. Orang tua ini tak lain bernama Amru ibnul Jamuh. Jadi ada sahabat Nabi masuk Islamnya sudah sangat tua, namanya Amru ibnul Jamuh. Ini orang tua ini, sahabat Nabi yang tua ini, beliau masuk Islam di usia tuanya. Dan beliau masuk Islamnya melalui gerakan Muaz bin Jabal tadi radhiyallahu anhu. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Amr bin Jamuh, beliau memiliki patung di rumahnya. Ingat, kita sudah banyak membahas para sahabat Nabi. Tanda seseorang tadi di Mekah, Madinah, di Jaziratul Arab, tanda dia adalah orang besar. Orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Tokoh masyarakat, suaranya berpengaruh. Tandanya adalah dia pasti punya patung berhala di rumahnya. Itu tandanya. Kalau orang-orang biasa nggak ada patung berhala di rumahnya itu. Mereka hanya patung yang berjamaah, beramai-ramai. Nah, kalau sudah ada patungnya di rumah, berarti ini orang besar nih, orang terpandang. Seperti Abu Darda yang dulu kita bahas. Di rumahnya ada patungnya, ada kamar spesialnya. Nah, Amr bin Jamuh juga punya patung seperti itu. Berarti Amr bin Jamuh ini orang tua terpandang, memiliki kedudukan di tengah masyarakatnya. Beliau adalah sayyidan min sadati Bani Salamah, pemimpin di antara pemimpin-pemimpin tokoh masyarakatnya dari kabilah dari Bani Salamah, dan beliau termasuk salah seorang yang mulia dari semua orang mulia dari Bani Salamah tadi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dia punya patung. Namun dia juga memiliki dua anak yang menjadi anak yang luar biasa mengagumkan dalam sejarah Islam. Anak muda yang masih muda-muda inilah ya, kita-kita yang masih muda ini jangan sampai tak kenal dengan anak muda ini. Anak muda dari anaknya Amr bin Jamuh yang catatan sejarah mencatat peristiwa mereka dengan tinta emas. Amr bin Jamuh punya anak namanya Muaz dan Muawwaz. Nah, masih ingat rasanya itu. Muaz dan Muawwaz, dua orang inilah yang begitu terjadi perang Badar. Sebelum terjadi perang Badar, memang dicarinya lah Abu Jahal. Di mana Abu Jahal itu?
Ditanya ke sahabat Nabi, wahai pamanku, yang mana Abu Jahal tuh? Itu yang itu tuh. Lalu dicolek oleh saudaranya satu lagi, Muawaz, yang mana Abu Jahal tuh wahai pamanku? Itu yang itu. Begitu mulai perang Badar, memang Abu Jahal itu dicarinya. Dan kedua pedang mereka pun berhasil dilumuri dengan darahnya Abu Jahal. Sehingga begitu selesai, mereka pun langsung menjumpai Rasulullah dan saling mengklaim bahwa mereka lah salah satu dari mereka lah yang telah menumbangkan Abu Jahal. Tapi Rasul bertanya, apakah sudah kalian sapu darahnya dari pedang kalian? Belum wahai Rasulullah. Ditengok oleh Rasulullah, ya kalian berdua lah yang telah membunuh Abu Jahal. Nah, Mu'adz dan Mu'awaz ini anak dari Amr ibn Jamuh ini. Amr ibn Jamuh ini sahabat Nabi yang mulia ini, nantinya dia akan masuk Islam melalui gerakan Mu'adz bin Jabal dengan dua anaknya, Mu'adz bin Jabal, Mu'adz lagi dan Mu'awaz. Jadi ada tiga Mu'aznya di situ. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di malamnya ya tadi sudah disampaikan bahwa gerakan ini baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Lalu di malam harinya Bapak dan Ibu, mulailah mereka melakukan gerakan fi junhil zalami, di tengah malam kegelapan gelap gulita. Ya kalau dulu, kalau ingat bapak-bapak apalagi yang sudah sepuh, ingatlah dulu ketika belum ada listrik. Kalau udah malam itu pasti gelap, apalagi kalau bulan tidak ada cahayanya. Ya, gelap gulita, nggak nampak apa-apa. Kalau sekarang ini ya hampir nggak pernah kejadian gelap gulita, listrik ada. Nah, jadi Bapak dan Ibu, fi junhiz zalam, di kegelapan yang sangat pekat ketika itu, mulailah mereka anak-anak muda tiga orang ini, Mu'adz bin Jabal dengan dua anak Amr bin Jamuh tadi, hamaluhu min makanihi, diambilnya patungnya, berhalanya Amr bin Jamuh tadi, diambilnya. Lalu mereka keluar membawa patung tadi, diangkatnya lah patung. Lalu dibawanya ke belakang rumah dari Bani Salamah tadi. Jadi ini komplek perumahan mereka satu suku nih, banyaknya, mayoritasnya. Setelah sampai di belakang komplek mereka tadi, lalu anak muda tiga orang tadi, wa alqauhu fi hufratin kanat tujma'u fiha al-aqdar. Mereka campakkanlah patung berhala yang disembah-sembah oleh jahiliyah, kejahilan tadi. Mereka campakkan patung berhala di dalam lubang tempat pembuangan sampah-sampah, kotoran-kotoran. Campakkan di situ. Begitu pagi harinya, nah ini rutinitasnya orang-orang musyrikin. Mereka juga beribadah mereka dengan Tuhan yang mereka sekutukan ini. Begitu pagi harinya, maka Amr bin Jamuh, orang yang sudah sepuh ini, iftaqada sanamahu falam yajidu. Kehilangan, dicari-carinya enggak dapat. Begitu dia mau menghormati, mau melakukan ritualnya kepada berhala ini, tengok berhalanya udah hilang. Kemana lah ini? Dicari-carinya enggak dapat. Dicarinya ke sana sini enggak dapat. Hatta alfahu mukibban ala wajhihi fil hufrati ghariqan fil aqdar. Sampai akhirnya sudah keliling-keliling dia dicarinya, bertemulah patung ini tersungkur kepalanya menghadap kotoran-kotoran yang ada di dalam lubang tadi. Inilah berhala yang dia hormatinya. Orang-orang musyrikin tuh Pak, Bu, kalau dia sudah menghormati berhala tadi, bukan hanya dijaga kebersihannya saja, bahkan mereka luluri dengan parfum. Mereka kenakan pakaian, kain-kain yang mahal-mahal dari sutra dan seterusnya. Nah, sekarang berhala ini dalam keadaan terjungkir balik di dalam lubang tadi. Lalu dia pun berucap ini, Amr bin Jamuh, orang tua sepuh ini, wa ilakum man ada ala ilahina fi hadhihi al-lailah. Celakalah kalian. Siapa yang menantang melawan Tuhan kami di malam ini tadi? Siapalah pelakunya ini? Jadi dia ngoceh seperti itu. Lalu dikeluarkannya patung tadi. Patung ini terbuat dari bahan kayu yang sangat nafisah, yang mahal, berkualitas. Jadi seperti itu yang mereka lakukan terhadap patung-patung. Kayu yang sangat mahal. Lalu dikeluarkannya, dicucinya, dibersihkannya, dikasihnya parfum lagi dan dikembalikan ke tempatnya. Jadi kan terlihat jahiliyah itu Bapak dan Ibu. Ini Tuhan disembah, tapi dia juga yang membersihkan Tuhannya. Setelah itu
Dia pun berucap setelah dikembalikan ke tempatnya. Amru bin Jamuh berucap, "Ai Manat, wallahi law anni a'lamu man sana'a bika hadha la akhzaituhu." Wahai Tuhanku Manat, katanya. Manat namanya. Seandainya demi Allah, seandainya aku mengetahui siapa yang memperlakukan ini kepadamu, la akhzaituhu, sungguh aku akan jadikan dia sangat menyesal nantinya. Tapi tidak tahu dia siapa pelakunya. Selesai. Lalu di malam berikutnya, begitu datang malam berikutnya, orang tua ini Amru bin Jamuh tertidur lagi, istirahat. Mulai 3 orang anak muda tadi tasallal al-fityah, anak muda ini mulailah bergerak lagi, mengendap-endap sembunyi-sembunyi menuju berhala tadi. Dan mereka lakukan sebagaimana yang di malam pertama tadi. Terus Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, begitu paginya sama lagi. Terbangun lagi Amru bin Jamuh, dia tengoknya Tuhannya hilang. Mana Tuhannya? Dicari-cari lagi sama. Akhirnya berjumpa lagi di dalam lubang itu lagi. Tersungkur lagi dengan kotoran-kotorannya di sana. Lalu dikeluarkannya lagi, dicucinya lagi, dibersihkannya lagi, dikasih lagi parfum. Lalu dia pun juga ngomong lagi, ngoceh lagi. Wa tawa'ada man 'adaw 'alaihi asyaddal wa'id. Dan dia berjanji, bersumpah, siapa yang memang pelakunya ini bila ketahuan dia akan berikan balasan yang sangat mengerikan. Begitulah sumpah dia ketika itu. Lalu itu terjadilah terulang seperti itu. Dia tak menemukan siapa pelakunya. Nah, inilah gerakan yang dilakukan oleh anak-anak muda ini. Lalu terakhir dia datang, ja'a bisayfihi, diambilnya, begitu sudah dibersihkannya patungnya lagi tadi, ditaruhnya di tempat spesial berhala tadi, dia kalungkan pedangnya ke leher patung ini. Dan dia pun berkata kepada patung ini, "Wallahi anni ma a'lamu man yaf'alu bika hadzal ladzi tarah." Demi Allah, wahai Manat, sesungguhnya aku tak tahu siapa yang telah melakukan ini kepada engkau sebagaimana yang telah engkau lihat ini. Enggak tahu aku, enggak dapat aku siapa pelakunya ini. Fa in kana fika khair ya Manat fadfa' an nafsika. Kalau kau memang ada kebenaran pada dirimu, ada kebaikan pada dirimu, kau memang betul-betullah berhak untuk disembah wahai Manat, maka kau selamatkan dirimu sendiri. Ini pedangnya. Macam tu Pak. Jadi Bapak dan Ibu akan Allah Subhanahu wa taala. Jalan kita menuju hidayah itu sebenarnya sejengkal saja kita berpikir lagi, maka kita akan menemukan hidayah itu. Hari ini Bapak dan Ibu akan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Dakwah-dakwah sunnah masih juga sering menjadi ocehan-ocehan, cemoohan. Tapi di sosial media saya tengok komentar kaum muslimin saudara kita tentang yang hari ini sudah menjadi seperti kewajiban kalau sudah meninggal salah seorang kaum muslimin di Indonesia, di negeri kita ini, yaitu adanya tahlilan malam 1, 2, 3. Malam 1 bubur, malam kedua lauk ikan, malam ketiga ayam, kalau berduit dikit nanti rendang katanya. Sampai-sampai tak masak tetangganya gara-gara ada tetangganya yang meninggal dunia. Tahlilan, makan-makan seperti ini. Kita mempelajari dan terus kita mengaji, dan alhamdulillah kita memahami bahwa ini adalah hal yang tidak ada diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengada-ngada. Kita diserang, dikatakan begini dan begitu. Tetapi hari ini kaum muslimin, saudara-saudara kita, ternyata sedikit saja mereka berpikir, ternyata mereka sudah mulai tercerahkan. Mereka masih segan, masih ragu untuk mengikuti dakwah sunnah ini. Tetapi komentar mereka tentang masalah tahlilan itu saya baca semuanya. Iya ya, aneh rasanya. Sudahlah kita meninggal dunia, kita pula masak untuk tamu-tamu. Komen di bawahnya lagi, iya ya, tetanggaku sampai berhutang-hutang untuk tahlilan itu. Iya ya, ini sudah jatuh tertimpa bangunan lagi nih katanya. Bukan tertimpa tangga lagi. Jadi terbuka semuanya. Jadi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, inilah isyarat besar dari Allah. Tatkala Allah tegur, Allah sampaikan kepada kita, fala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Jadi berpikir untuk
sampai ke petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai di petunjuk Allah Subhanahu wa taala, pemikiran kita tundukkan lagi. Nah, jangan jadi pemikiran itu sebagai kiblat utama. Tapi jadi Amr bin Jamuh dia sudah mulai berpikir ini. Jadi sudah mulai berpikir, kalau seperti ini enggak dapat solusinya. Inilah selamatkanlah diri engkau wahai Manat. Kuserahkan pedang kalau memang betul ada kebaikan pada dirimu nih, selamatkan dirimu. Begitu malam harinya, orang tua ini Amr bin Jamuh tidur lagi. Balik lagi anak-anak muda tadi. Mengendap-endap menuju patung berhala tadi, mereka ambil patung tadi, lalu pedangnya yang tersangkutkan ke leher, ke pundak patung tadi diambil juga sama mereka. Lalu dicampakkan lagi ke dalam sumur, tetapi ada tambahannya, warabatuhu bi'unuqi kalbi mayyitin wa alquhu ma fi hufrah min tilkal hufr. Lalu tadinya di leher patung berhala tadi ada pedang, mereka ganti pedang itu dengan bangkai anjing. Nah, udah diikatkan bangkai anjing ke berhala tadi, ke leher berhala, dicampakkan ke lubang tadi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, begitu pagi hari Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, orang tua sepuh ini, beliau pun pergi mencari patungnya dan mendapati patung berhala tadi dalam keadaan yang sama, bahkan lebih parah lagi, yaitu dalam keadaan bersandingan dengan bangkai anjing. Maka dalam keadaan seperti itulah beliau pun berucap, tallahi law kunta ilahan lam takun anta wa kalbun wasta bi'rin fi qaran. Demi Allah, kalau memang betul kau adalah Tuhan, ngomong dia kepada anjing dengan patung berhala tadi, demi Allah, kalau memang betul engkau adalah Tuhan, maka niscaya engkau tidak akan bersanding dengan anjing di tengah-tengah bi'r fiqar, lubang sumur pembuangan sampah kotoran ini. Enggak akan mungkin kau seperti ini. Lalu dia pun masuk Islam. Jadi Amr bin Jamuh inilah dia. Beliau masuk Islam, ternyata kembali lagi di sana ada kontribusi gerakan dari seorang Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu kala terjadi perang Uhud, beliau pun bersiap-siap ingin ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi anaknya melarang. Muaz dan Muawwaz melarang. Kenapa? Satu, dia sudah sangat tua. Yang kedua, dia arja, pincang. Amr bin Jamuh ini sudah tua, sepuh, pincang pula. Dilarang oleh anak-anaknya, biar kami saja wahai ayah. Tapi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, beliau pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memohon, ya wahai Rasulullah, tolong izinkan aku ingin menginjakkan kakiku yang pincang ini di surga Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ya. Diizinkan oleh Rasulullah dan beliau pun memperoleh syahid Amr bin Jamuh. Masuk Islamnya melalui gerakan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baik, jadi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah sudah melalui 13 tahun berdakwah di Mekah. Lalu beliau pun sallallahu alaihi wasallam pergi hijrah ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, maka Muaz bin Jabal ini terus dia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus ingin dekat bersama Rasulullah, sehingga selalu disampaikan oleh ahli sejarah seperti mulazamatul dhilli li sahibihi. Persis sebagaimana bayangan itu mendampingi si pemilik bayangan. Beginilah saking dekatnya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sebenarnya dah. Sudah cukuplah petunjuk-petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini para sahabat Nabi. Bagaimana mereka memperoleh ilmu, bagaimana mereka memperoleh tuntunan di dalam menjalani kehidupan dunia ini, agama ini dan akhirat nantinya. Jadi itu semua telah mereka serap semuanya secara permanen, total dan selesai, sempurna. Karena mereka terus mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muaz bin Jabal pun karena seperti itulah dia dekat dengan Rasulullah, beliau pun selalu mengambil Al-Qur'an. Jadi begitu turun Al-Qur'an, Muaz bin Jabal pun langsung memahaminya. Kemudian beliau pun menyerap lagi bagaimana petunjuk-petunjuk Rasulullah tentang syariat-syariat Islam ini. Sampai-sampai beliau pun termasuk salah seorang dari sekian banyak para sahabat Nabi yang paling paham terhadap Al-Quranul Karim dan juga paling
paham terhadap syariat Islam ini. Tapi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ada yang bercerita ini, yaitu Yazid bin Qutaib. Beliau pernah bercerita, dakhaltu masjid Hims, aku pernah masuk ke masjid di Hims. Hims ini di Syam. Aku pernah sampai di Syam, di sebuah masjid. Fa idza ana bi fatan sya'ar qad ijtama haulahu an-nas. Lalu kudapati di masjid di Hims tadi, di Syam tadi, ada seorang anak muda, rambutnya lebat, anak muda lagi dia. Lalu orang-orang berkumpul mengerumuni dia. Orang-orang mengerumuni anak muda ini tadi. Apabila dia berbicara, maka tutur bahasanya itu seperti cahaya-cahaya yang keluar dari lisannya itu. Jadi kita kan bisa melihat seperti itu Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang, ya katakanlah seperti saya sendiri berbicara, mungkin ada yang ngantuk. Mungkin ada yang agak-agak ya kurang terasa. Tapi kalau seseorang itu sudah memiliki ilmu yang luar biasa, kami pernah berjumpa dengan beberapa masyayikh. Dia berbicara terputus-putus Pak Bu. Terputus-putus dia berbicara. Pelan, satu kata keluar dari mulutnya. Tapi kita semua yang mendengarnya seolah ingin mencatat setiap kata yang keluar dari mulutnya itu. Jadi ini maksud saya menyampaikan ini, beginilah perumpamaannya orang yang terpesona dengan untayan kata-kata yang keluar dengan ilmu. Dan inilah yang disampaikan tentang Muaz bin Jabal ini. Ucapannya itu seperti mutiara-mutiara. Seolah setiap katanya itu mau dicatat. Bermakna semuanya itu. Ini yang diceritakan, dideskripsikan tentang seorang Muaz bin Jabal. Lalu di tengah itu aku tadi awalnya belum tahu aku siapa orang ini. Lalu orang ini bercerita, aku pun bertanya ke orang ramai-ramai ini, siapalah orang yang seperti ini tutur katanya ini. Orang terpesona mengambil ilmunya. Man hada? Siapa orang ini? Orang-orang pun menjawab, Muaz bin Jabal. Dan dia adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga banyak yang menceritakan bagaimana keadaan di Damaskus pula, di Syam. Juga bagaimana orang-orang terpesona terhadap keilmuannya Muaz bin Jabal, sehingga beliau pun selalu dikerumuni oleh kaum muslimin, ingin diambil ilmunya. Bagaimana petunjuknya di dalam Islam yang telah beliau miliki. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, semua ini ternyata adalah hal yang tidak lagi aneh. Muaz bin Jabal menjadi orang yang sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nanti ilmu yang akan disampaikannya. Ternyata ini tak lagi aneh. Kenapa? Karena Muaz bin Jabal rubbiya fi madrasati Rasul salawatullah wassalamu alaih. Karena Muaz bin Jabal adalah orang yang dia tumbuh di dalam sebuah sekolah yang diajarkan di dalamnya, dan gurunya sendiri adalah sebaik-baik guru, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada Muaz bin Jabal tadi, maka tak heran lagi. Ternyata karena beliau dididik, dibesarkan di sekolah Rasulullah, dan pengajarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sehingga beliau pun mengambil ilmu yang luar biasa pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun termasuk murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara murid-murid terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah bukti itu semua tatkala Rasulullah mengatakan, a'lamu ummati bil halali wal haram Muaz bin Jabal. Yang paling tahu dari umatku ini tentang halal dan haram itulah Muaz bin Jabal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah ini sebagai bukti bahwa Muaz bin Jabal adalah orang yang luar biasa, telah mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh masyarakat yang banyak, tatkala mulailah berbondong-bondong orang-orang masuk Islam, maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat. Ini dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali kelompok masyarakat Quraisy masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong setelah terjadinya Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang sudah masuk ke dalam Islam ini, maka mereka membutuhkan nutrisi ilmu. Jadi ini yang harus diperlukan bagi orang-orang yang telah masuk Islam. Orang yang telah memperoleh hidayah, menyambut hidayah, menerima hidayah, maka ini harus dia lakukan. Jangan terlalu tergesa-gesa untuk menjadi dai pula setelah itu. Jadi Bapak dan Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini sudah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang sudah berbondong-bondong masuk Islam di peristiwa Fathu Makkah, maka yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka harus ada yang menjadi muallim di tengah mereka. Harus ada yang mengajarkan kepada mereka. Harus ada guru, ada ustadz dai di sana. Ini Bapak dan Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah langkah yang sebenarnya. Sudah memperoleh hidayah, belajar. Jangan sampai sudah memperoleh hidayah, dia pun melakukan ta'lim ke sana dan ke sini. Apa yang mau dia ta'limkan? Maka ini dikhawatirkan oleh para ulama. Dan Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam praktiknya pun demikian juga. Rasulullah selalu mengirim dai-dai. Dan Rasulullah dalam memilih dai pun juga memperhatikan, menimbang-nimbang bagaimana potensi dan kompetensinya. Rasulullah punya Abu Bakar, Rasulullah punya Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah punya banyak sahabat. Tetapi dalam misi dakwah Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair. Dalam misi dakwah Rasulullah memilih Muaz bin Jabal. Dalam misi dakwah Rasulullah pilih ini, pilih ini. Artinya Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, memang dakwah itu harus pula lah selektif siapa yang berdakwah. Jadi siapa yang menjadi dai juga harus selektif. Yang dai dalam pengertian sebagai dai yang besar, yang dia akan menyampaikan di kerumunan orang. Tapi kalau hanya sebatas 1-2 orang, semua kita mesti jadi dai. Itu tanpa ada pengecualiannya. Kalau kita duduk sambil minum kopi, makan, atau sambil ngobrol di kebun, semua kita bisa jadi dai. Tapi kalau untuk duduk di tengah orang, maka untuk menjadi dai taklah segampang mungkin yang dilihat oleh saudara kita hari-hari ini. Haruslah memiliki ilmu. Jadi Rasulullah SAW melihat itu. Begitu mereka masuk Islam berbondong-bondong, maka Rasulullah mulai melihat harus ada di sini dai, harus ada muallim di sini yang bisa mengajarkan mereka tentang Islam, wa yufaqihuhum bi syara'ihi, dan akan mencerdaskan orang-orang yang baru masuk Islam ini tentang syariat Islam ini. Maka Rasulullah SAW menitipkan pengganti di Makkah. Setelah Fathu Makkah Rasulullah kan balik lagi ke Madinah. Nah di Makkah Rasulullah titipkan kepemimpinan kepada Attab bin Usaid. Attab bin Usaid sebagai pemimpinnya di sana, gubernurnya Rasulullah di sana. Lalu Rasulullah pun meminta, atau Attab bin Usaid tadi juga meminta bahwa juga ikut tertinggal di sana untuk membantu dalam dakwah tadi adalah Muaz bin Jabal. Sehingga Muaz bin Jabal pun mengajarkan orang-orang di sana tentang Al-Quran, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak dan Ibu lagi-lagi, kenapa enggak Muaz bin Jabal sekalian gubernur? Kenapa gubernurnya Attab bin Usaid, lalu yang menjadi muallimnya adalah Muaz bin Jabal? Kenapa? Karena begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam praktiknya, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Kalaulah urusan itu diletakkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Jadi Rasulullah selalu meletakkan sesuatu dalam posisinya, dan Rasulullah adalah manusia yang paling adil. Rasulullah sudah paham ini. Ini Muaz bin Jabal bidangnya adalah di sana. Nah, bidangnya di dalam masalah agama, letak di sana. Ini kepemimpinan, leadership, maka diletakkan di sana Attab bin Usaid. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, semua orang ada potensinya masing-masing. Nah, jadi itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Muaz bin Jabal tinggal di Mekah mengajarkan kaum muslimin yang baru masuk Islam tentang Al-Quran, tentang agama ini. Kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan sudah di penghujung masa Rasulullah tinggal bersama kaum muslimin. Karena tak lama setelah ini Allah pun memanggil Rasulullah kembali ke sisinya. Jadi tatkala selesai Fathu Makkah, tak berapa lama setelah itu ja'at rusulu mulukil Yaman.
Datanglah utusan dari raja-raja pemimpin dari Yaman. Datang rame-rame ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengucapkan Islam dari Yaman. Dari Yaman pun memang apa yang Allah kabarkan terjadi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong banyak masuk Islam. Dari Yaman berdatangan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat nih orang-orang sangat banyak masuk ke dalam Islam. Lalu ternyata mereka juga meminta. Utusan-utusan tadi meminta bahwa di belakang kami di Yaman yang tak ikut sama kami ini masih banyak lagi wahai Rasulullah. Dan mereka pun ingin mengetahui agama ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu melihat itu, tengok nih Bapak dan Ibu, kecerdasan orang-orang yang baru masuk Islam ini dari Yaman. Begitu mereka telah menerima Islam tadi, memang mereka cari ustadz itu, dai itu, muallim itu mereka cari. Maka Bapak dan Ibu doakan Allah Subhanahu wa taala, program ini harus ada di lingkungan kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin harus ada. Dan Allah sendiri telah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah." Tak boleh itu. Tak boleh kaum muslimin pergi berangkat perang semuanya total. Semuanya, kalau ada 100 orang 100-100-nya berangkat berperang, enggak boleh. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Maka hendaklah ada setiap kaum tadi sekelompok orang yang mereka pergi untuk tafaqquh, mendalami agama Allah ini. Supaya apa nanti? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau mereka sudah mendapatkan ilmu, mereka balik lagi ke kaumnya untuk mengajarkan ilmu ini. Jadi untuk jihad sendiri, Allah larang semuanya berangkat. Harus ada programnya bahwa setiap komunitas, setiap kelompok masyarakat muslim harus ada di sana orang alim. Jadi Bapak dan Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lagi sedang kumpul, lamai-lamai ngobrol, maka pembicaraan ini semoga muncul bahwa di tengah kita ini siapa nantinya akan kita jadikan alimnya, orang yang berilmu yang akan mengajarkan kita. Kalau sudah ada pembicaraan ini, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Nah apa itu? Oh ini anaknya miskin, ayo kita gotong royong, kita adakan donasi. Dia wajib lanjut sekolahnya, mendalami Al-Quranul Karim, hafal hadis-hadis Nabi, lanjut sampai kuliah sekalipun, dana kita harus gotong royong, bahu membahu. Tapi ingat ya, selesai kuliah pulang nak, jangan mencari bini di kampung orang. Akhirnya enggak balik ke kampung lagi. Tapi Bapak dan Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diminta oleh kaum muslimin yang baru masuk Islam dari Yaman. Mereka minta dai, harus ada dai di sana, harus ada muallim di sana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menunjuk beberapa orang dikirim ke Yaman, dan yang menjadi pemimpinnya adalah Muaz bin Jabal. Jadi Muaz bin Jabal adalah utusan Rasulullah yang banyak sekali misi-misi pendidikan, pengajaran Islam ini, misi dakwah. Selalu Rasulullah amanahkan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tapi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'u ba'tsah al-huda wan nur hadhihi, tatkala Rasulullah ingin melepas rombongan dakwah ini, rombongan dai-dai yang akan berangkat ini, yang di bawah kepemimpinan Muaz bin Jabal yang akan berangkat ke Yaman. Sebelum melepaskan mereka berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut mengiringi awal mula mereka berangkat tadi, diiringi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun berjalan di bawah kendaraannya Muaz. Muaz di atas kendaraan, Rasulullah berjalan di sampingnya. Muaz dalam keadaan berkendara, Rasulullah di sampingnya. Terus diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ada sesuatu ini. Ada sesuatu, kok lama kali lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi Muaz ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan pesannya kepada Muaz. Ya Muaz, innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadza. Wahai Muaz, sesungguhnya engkau mungkin boleh jadi kau tak akan berjumpa lagi denganku setelah tahun ini, kata Rasulullah. Wala'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Mungkin engkau nantinya akan melintasi masjidku dan kuburanku, kata Rasulullah.
seolah ini adalah perpisahan yang serius. Dan itu pula yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Muaz bin Jabal perjalanan jauh dari Madinah akan menuju Yaman. Perjalanan yang sangat jauh, tetapi kata-kata ini pula yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Muaz bin Jabal pun menangis. Menangis dia berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pun yang mendengar tadi pun juga ikut menangis. Dan ternyata apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata itu adalah berita nubuwah. Dan memang benar. Setelah itu Muaz bin Jabal tidak lagi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini, dan ketika itu Muaz bin Jabal masih berada di Yaman. Tapi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu dia pun pulang ke Yasrib, ke Madinah, dan dia hanya menjumpai kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masjidnya, persis sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, tatkala kepemimpinan khilafah berpindah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian setelah itu pindah lagi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arsala Mu'adhan ila Bani Kilab liyaqsima fihim u'tiyatihim. Lalu Umar bin Khattab mengutus lagi nih Muaz bin Jabal. Jadi memang Muaz bin Jabal ini misinya adalah misi agama semuanya. Diutus oleh Umar bin Khattab ke Bani Kilab untuk membagikan pemberian-pemberian dari Baitul Mal, dari khalifah. Ini mau dibagi-bagikan kepada masyarakat di Bani Kilab ini. Lalu dibagikan ke fuqara-fuqaranya, orang-orang fakir, tentang zakat-zakat dari orang-orang kaya. Jadi ini misi agama tentang pembagian hadiahnya, zakatnya, sedekahnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bukan Allah, dan memang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sangat memahami bahwa misi agama ini walaupun hanya mungkin dipandang pembagian zakat saja, tetapi Umar bin Khattab tetap meletakkan orang yang memang berpengalaman, yang memiliki ilmu di sana. Lalu Umar bin Khattab mengutus Muaz bin Jabal dalam misi ini. Begitu pulang, selesai misinya, dia pulang. Lalu sampai di rumah istrinya bertanya, "Aina ma ji'ta bihi mimma ya'ti bihil wulatu min hadiyati li ahlihim?" Wahai suamiku, wahai abangda, mana bagian engkau yang biasanya diberikan oleh pemimpin-pemimpin terhadap utusan-utusan yang telah mereka kirim untuk keluarga yang diutus ini tadi. Biasanya kalau ada utusan-utusan tadi, begitu selesai maka ada hadiah pula, ada upah pula untuk utusan yang dikirim oleh khalifah. Hadiah tadi dibawa pulang untuk keluarga nantinya. Nah, istrinya nanya, "Mana hadiah itu? Apa enggak ada?" Lalu dijawab oleh Muaz bin Jabal, "Laqad kana ma'i raqibun yaqizun yahsi alayya." Wahai istriku, sepanjang aku melakukan misi tadi, ada yang terus mengawalku, katanya. Dia terus-terusan dikawalnya, enggak tidur-tidur dia. Dihitung-hitungnya semua yang telah aku bagi-bagikan. Lalu dijawab oleh istrinya, "Qad kunta aminan 'inda Rasulillah wa Abi Bakar, thumma ja'a Umar fa ba'atha maka raqiban yuhsi 'alaik." Wahai suamiku, kau terpercaya di masa Rasulullah. Kau terpercaya oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar. Lalu datang Umar mengirim orang memata-matai engkau, wahai suamiku. Kata istrinya tadi, ya namanya ama-ama, ya namanya ibu-ibu perempuan, ternyata enggak sebatas di situ aja pembicaraannya. Istrinya Muaz bin Jabal pun menceritakan keluar. Akhirnya cerita tadi pun viral sampai ke istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Muaz bin Jabal dipercaya oleh Rasulullah, dipercaya oleh Abu Bakar, sampai di Umar dikirimnya mata-mata mengawasi Muaz bin Jabal. Sampai cerita itu, maka kagetlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu sampai kepada Umar, Umar pun memanggil Muaz dan Umar mengatakan, "Ana ba'astu ma'aka raqiban yuhsi 'alaik." Wahai Muaz,
Apa ada aku mengirim mata-mata untuk mencatat yang telah kau lakukan itu, wahai Muaz? Kata Umar bin Khattab. Dijawab oleh Muaz, la ya Amirul Mukminin. Enggak wahai Amirul Mukminin. Namun aku tak mendapatkan sesuatu lain yang bisa ku jawabkan kepada istriku, katanya. Jadi Bapak dan Ibu bukan Allah. Apakah Muaz bin Jabal dalam hal ini berbohong? Enggak. Kenapa? Karena dimaksud oleh Muaz bin Jabal di sini disebut dengan tauriyah. Yang dikatakan oleh Muaz bin Jabal, bersamaku ada yang terus memantauku, memata-mataiku, mencatat apa yang telah kulakukan, tak lain itu adalah malaikat Allah Azza wa Jalla. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Itu yang dimaksudkan oleh Muaz bin Jabal, dan itu bukanlah berbohong. Tapi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jeda sejenak mendengarkan azan salat Isya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan sangat banyak pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengirim Muaz. Selalu dan bahkan sudah sering kita dengar hadis-hadisnya. Rasulullah pernah melepas Muaz bin Jabal dalam misi dakwah. Ya Muaz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok orang dari ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka hendaknya yang pertama kali kau dakwahkan wahai Muaz adalah syahadat tauhid. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'limhum annallaha aftarada alaihim 5 salawatin fil yaum. Kalau mereka sudah patuh wahai Muaz, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali sehari. Kalau mereka sudah patuh wahai Muaz, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka disalurkan kepada orang fuqara di antara mereka. Kalau mereka sudah patuh wahai Muaz, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berpuasa di bulan Ramadan. Ini rukun Islam semuanya. Jadi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, dari Muaz bin Jabal ini kita juga belajar bahwa kalau kita mau kuat agama kita, kuat prinsip kita, istiqamah kita, maka pelajaran yang pertama kita pelajari itu Bapak dan Ibu itu tauhid, tentang manhaj, tentang prinsip. Maka mohon maaf, mungkin mudah-mudahan tidak berlebihan saya katakan, orang yang mendapat hidayah melalui dakwah seperti dari Al-Ustaz Abdul Qadir rahimahullah ta'ala, Ustaz Jawas rahimahullah ta'ala, cenderung iman dan prinsipnya, manhajnya kuat. Coba lihat orang-orang yang mendapatkan hidayah melalui dakwah dari Ustaz Yazid Jawas rahimahullah. Kuat manhajnya, prinsipnya kuat. Kenapa? Karena Al-Ustaz rahimahullah, beliau selalu membahas tentang akidah. Yang hari ini banyak saudara kita luar biasa kecintaannya untuk mempelajari fikih, alhamdulillah nggak ada masalah. Tetapi nanti keluar sikit, nah masuk juga ahlu hisabnya. Nanti gabung juga dengan gerakan ini, gerakan itu, ikut juga ke partai, ikut juga dia ke sana dan ke sini. Sehingga kadang-kadang jadi muzabzabin. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ternyata apa yang dilakukan oleh Ustaz kita tadi rahimahullah taala, ternyata itu metodenya, memang itu dilakukan oleh Rasulullah, dan itu titipan pesan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Jadi yang diajarkan oleh Muaz bin Jabal didakwahkan itu bukan tentang retorika ini dan itu, bukan tentang nanti bagaimana zakat, rincian-rincian apa tadi itu, keterangan tentang ini hukum-hukum yang ini dan itu, hukum politik, hukum ini, enggak tentang itu, tetapi tentang rukun Islam. Dan yang paling pertama adalah tentang tauhid. Jadi Bapak dan Ibu, ini bukan kita ingin melihat ke sana dan ke sini, tapi untuk renungin kita bersama. Kalau kita ingin kokoh agama kita, prinsip kita kokoh, mau sekuat apapun badai di depan kita, syubhat depan kita, kita akan tetap kokoh dan selalu hadir ke masjid. Maka perkuatlah kajian tauhid. Kajian tauhid itulah yang diperkuat, sebagaimana itu yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Dan inilah pondasinya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita masih lemah lagi nih, kita suka sunnah, tapi subhanallah hari ini kan enggak sedikit saudara kita sunnahnya masih di celana, di jenggot dan di cadar.
Itu masih di situ sunnahnya. Nah, tentang nilainya nantinya, yang bercadar ngakak-ngakak, ngikik-ngikik dengan laki-laki di tempat kerjanya. Yang jenggot-jenggot nantinya juga nanti ada ngomong begini dan begitu. Kadang agama pun jadi candaan-candaan sehingga tertawa, tujuan untuk tertawa. Nah, jadi Bapak dan Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjadi labil. Nah, dari Muaz bin Jabal ini kita belajar bahwa metode pengokohan iman tadi adalah dari usulnya, dari akidah, dari rukun Islam. Nah, jadi Bapak dan Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala, itu yang selalu menjadi bahan paling utama dalam dakwahnya Muaz bin Jabal sebagai seorang dai, mubaligh, muallimnya yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai kita di penghujung pembahasan tentang Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi Muaz bin Jabal masih di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini di tahun 18 Hijriah. Masih awal-awal di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar Siddiq memerintah selama hampir 3 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 13 tahun, nanti Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Genaplah sampai tahun 40 Hijriah. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tahun 18 Hijriah mengirim utusan ke Hims lagi, ke Syam, untuk menjadi guru, mengajarkan agama Islam di tengah masyarakat Syam. Dan sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya, masyarakat Syam ini bekas daerah kekuasaan Romawi. Romawi ketika itu adalah negara yang sudah sangat maju, modernnya sudah maju, mereka peradabannya sudah maju, pemikirannya pun demikian pula. Maka kan sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, gubernur yang dikirim oleh Umar bin Khattab ke Hims, ke Syam, selalu mendapatkan protes besar dari masyarakat Syam. Kenapa? Karena mereka sudah kritisnya luar biasa. Itu orang Syam. Maka istilah kita kemarin, orang Syam ini seperti orang kota. Perbedaan orang kota dengan orang di daerah. Orang di daerah kalau rapat kita nanti 20 orang, 10 orang rapat kita. Yang ngomong 1 orang, 2 orang. Itu kalau kita di desa, di daerah. Nah, cenderung legowo. Ya udahlah, mungkin sudah selesai aja saran tadi. Cukup 1-2 orang yang ngomong dalam rapat. Itu kalau di desa. Kalau di kota, yang hadir 10 orang, yang ngomong 15 orang. 5-nya lagi entah dari mana, dari WA masuk lagi tuh. Lagi rapat, apa ada pesan ini katanya. Jadi masyarakat Syam seperti itu. Mereka kritisnya luar biasa. Sa'id bin Amir al-Jumahi dulu gubernur di Hims, dikritik juga oleh mereka. Dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Masalahnya hanya sepele. Enggak keluar dalam sebulan, cuma sekali, ada 1 hari enggak keluar, kalau malam enggak keluar menemui kami. Jadi masalahnya gubernur Umar bin Khattab dilaporkan kepada Umar, Sa'id bin Amir gubernur tadi, masalahnya cuma karena enggak keluar aja. Keluar dia menemui masyarakat itu agak siang, wahai Amirul Mukminin. Kemudian malam tak keluar lagi. Kemudian nanti dalam sebulan ada sehari dia tak keluar-keluar lagi. Jadi artinya, nah di sini Bapak dan Ibu ada isyarat besar ini, dialog ini. Artinya kesenian di dalam kepemimpinan itulah intinya. Kalau Bapak dan Ibu mana tahu bapak-bapak ini ada nanti dipercayakan kepemimpinan, menjadi pemimpin tadi, ikutilah yang tersirat di sini. Apa itu? Pemimpin itu harus keluar. Pemimpin itu harus duduk dia sama masyarakatnya. Ada kajian, di situ ada Pak Gubernur, di situ ada Pak Bupati, di situ ada Pak Kades. Kalau hadir pemimpin, maka semua masalah selesai. Nah, tapi masalahnya kan terhalang oleh tembok, kemudian terhalang lagi oleh pagar dan pengawal dan seterusnya, sehingga nggak ada yang selesai. Jadi Bapak dan Ibu, ini masyarakat Syam kritis. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyai gubernur yang sudah ada di sana, yaitu Yazid bin Abi Sufyan. Jadi saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Yazid ketika sampai di sana mendapati ini keadaan masyarakat Syam ini, mereka sudah masuk Islam, tapi memerlukan dai di sini untuk mengajar di sini, mengajarkan Al-Qur'an. Dia minta kepada Umar, dia minta kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya masyarakat di Syam ini mereka baru masuk Islam dan kita memerlukan orang yang bisa mengajarkan Al-Qur'an dan mencerdaskan agama ini kepada mereka. Lalu Umar memanggil 5 orang
yang dulunya pernah dalam misi mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi SAW. Tukang catatnya ahli Al-Quran di masa Rasulullah, 5 orang. 5 orang tadi ada Muaz bin Jabal, Ubadah bin Samit, Abu Ayyub Al-Ansari, Ubay bin Ka'ab, dan Abu Darda. 5 orang. Lalu dipanggillah oleh Umar bin Khattab 5-5-nya. Begitu dipanggil 5-5-nya, disampaikan oleh Umar bin Khattab, sesungguhnya saudara kalian di Syam membutuhkan orang yang mengajarkan Al-Quran di sana. Aku ingin 3 orang untuk kukirim ke sana. Kalian berlima silakan kalian diskusikan siapa 3 orang itu. Dijawab oleh Muaz bin Jabal, wahai Amirul Mukminin, untuk apa lagi dimusyawarahkan? Kenapa mau dimusyawarahkan lagi? Kenapa? Abu Ayyub, dari 5 orang ini Abu Ayyub sudah tua, Ubay bin Ka'ab sakit, tinggal 3 lagi, udahlah selesailah sudah. 3 inilah. Siapa 3 lagi ini tadi? Yaitu Ubadah bin Samit, Abu Darda, dan Muaz bin Jabal. 3 orang ini saja lagi. Dan Umar bin Khattab pun akhirnya di ACC-nya. Lalu diberangkatkanlah 3 orang ini. Dititipkan pesan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, titipkan pesan di sana. Kalian berangkatlah dulu ke Hims. Habis ke Hims, kalian sampai di sana, kalau sudah dalam keadaan kondusif, tinggalkan 1 orang. 2 orang lanjut lagi perjalanan ke Dimashq, ke Damaskus. Sudah dari Hims menuju Damaskus. Sudah kalian tengok Damaskus kondusif keadaannya, sudah bisa dilepaskan, tinggalkan 1 orang di sana, lanjut lagi 1 orang lagi menuju Palestina. Jadi 3 tempat, Hims, Damaskus, Palestina. 3 orang tadi awalnya kombinasi di Hims. Kalau cocok udah bisa ditinggalkan, tinggalkan 1 orang di sana, 2 orang lanjutkan lagi ke Damaskus. Cocok lagi nanti udah bisa ditinggalkan, tinggalkan 1 di sana, 1 lagi lanjutkan ke Palestina. Dan itu yang mereka lakukan. Begitu sampai di Hims, mereka tengok keadaan sudah cocok, lalu ditinggalkan di sana Ubadah bin Samit. Lalu ke Damaskus, ditinggalkan lagi di sana Abu Darda. Lalu dilanjutkan lagi ke Palestina oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan sampailah di penghujung pembahasan. Ternyata di tahun-tahun itu pula lah terjadi wabah ta'un. Dan itu terjadi di tahun 18 Hijriah. Wabah ta'un yang luar biasa di Syam ketika itu. Bahkan panglima perang yang luar biasa, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, panglima perangnya, jenderalnya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun meninggal dunia oleh wabah ta'un ini. Dan ternyata Muaz bin Jabal pun berada di Palestina, masih di Syam ketika itu. Orang-orang dalam keadaan mewanti-wanti kepada Muaz bin Jabal tentang wabah ini. Lalu Muaz menjawab bahwasanya pandangannya terhadap wabah ini adalah rahmat. Kenapa rahmat itu, Pak? Karena siapa yang mati dalam keadaan terkena wabah ta'un, dia syahid. Lalu Muaz bin Jabal, dalam beberapa riwayat, Muaz bin Jabal pun mendoakan agar dia dikaruniakan karunia syahid itu. Dan memang tak lama setelah itu Muaz bin Jabal pun terkena juga wabah ta'un di tahun 18 Hijriah itu, sehingga Muaz bin Jabal pun meninggal dunia di Palestina. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, tahun itu tercatat antara 27.000 sampai 30.000 orang meninggal dunia oleh wabah ta'un itu. Jadi Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sahabat Nabi yang mulia ini, dai muallim yang selalu dikirim oleh Rasulullah dalam misi dakwah di berbagai tempat. Seorang sahabat yang luar biasa fenomenalnya, keilmuannya, paling mengerti halal dan haram. Satu lagi, ternyata beliau meninggal dunia, ada yang mengatakan usianya masih 38 tahun. Ada yang mengatakan masih 33 tahun. Masih sangat muda. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.